Bidadari tak harus bersayap, juga tak harus jelita atau rupawan. Seperti di dongeng-dongeng pengantar tidur. Namun satu hal, bidadari digambarkan selalu baik hatinya. Berharap putrinya berhati baik seperti bidadari, maka pasangan Teresia dan Vince Karamoy menasbihkan nama Angelina Wilhelmina Karamoy buat si buah hati. Kelak, dia dikenal sebagai Angel Karamoy, anak kedua dari 6 bersaudara yang pada awalnya membuat orang tua resah karena terlalu tomboy. Jadi aku tuh cuma pakai underwear aja gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di rumah cuma pakai celana aja, terus udah telanjang dada, wah berkeliaran gitu. Terus rambut aku dulu nggak pernah panjang, rambut aku selalu bondol. Karena kata mama aku dulu tomboy. Angel loncat sana, loncat sini, dan dia suka banget godain orang. Pokoknya nakal. Tapi kalau sama Dani tuh jadi akrab banget, jadi kita berdua nakal. Udah kabur diem-diem, keluar rumah diem-diem, kayak gitu-gitu. Mama Angel, kenapa? Ini Angel nangisin anak saya, diledek-ledekin, apalah permennya diambil, ini segala macam. Oh my God, aku nakal banget waktu kecil gitu kan. Terus dia gitu di sekolah tuh di TK aku misalnya mau gambar bulat gitu. Tapi sebenarnya gurunya nyuruh aku gambar mungkin lurus atau kotak atau persegitiga gitu. Segitiga. Terus tapi aku nggak mau gitu. Terus saking aku keselnya guru aku, jadi pensil yang aku pegang aku tancepin ke tangannya. Oh my God, aduh maaf ya Bu ya kalau Ibu nonton saya sekarang. Wah, dia metal banget. Dia jadi kayak gimana ya, seru sama dia sih, seru banget. Ngapa-ngapain cocok sama saya. Anaknya sih cepat gaul ya, anaknya cepat deket dengan siapa aja. Karena pada dasarnya anaknya kan iseng, jadi orang yang baru ya paling diisengin dulu sama dia. Itu sih gayanya Angel. Dia senang ngumpulin teman-temannya, diajakin main bareng. Dia nggak pandang bulu, teman-temannya dia nggak milih-milih temannya. Nah, itu disukain sama orang-orang di sana di Manado, khususnya di kampung kita ya. Lahir di Manado 16 Januari 1987 silam, Angel kecil makin mendebarkan hati keluarga karena kenakalannya. Ia bahkan meminta sang ayah yang menguasai ilmu bela diri kungfu untuk mengajarinya jurus-jurus berkelahi. Saat itu, bidadari kecil berubah menjadi pendekar. Aku ikut kungfu sampai tanganku kapalan gitu, masih kecil, suruh ngancurin batu bata gitu, tapi kayak karung batu batanya di dalam aku ngancurin, terus kayak loncat apa sih itu namanya aku udah lupa gitu kan, tiger apa gitu, loncat gitu, terus ikutin muterin kompleks gitu nggak pakai sendal gitu, walaupun sakit tapi kayaknya jagoan nih gue gitu kan, cuman jadi belagu aja gitu. Oh my God, jadi belagu akunya, jadi kayak kalau kemana-mana jadi nggak takut apa-apa gitu. Sama cowok pun aku jadi malah nggak takut gitu, jadi justru malah aku galak gitu kan. Apa loh gitu kan, misalnya cewek ya, misalnya aku digangguin atau teman aku digangguin, aku yang paling galak gitu. Karena di pikiran aku, gue jago kungfu nih, awas lo ya, gue tonjok lo gitu. Tapi ya bukan yang brutal sih, lebih ke berani aja. Kungfu dia suka, dia diajarin pedang. Kalau Angel emang suka banget kayak bela diri, olahraga, apa aja yang menantang buat dia seneng. Angel suka ini loh, suka latihan dulu. Dan dia ada bakatnya. Saya pikir malah dia mau pingin jadi itu, jadi pesilat atau jadi ini kayak, tapi malah sekarang jadi di luar dari pikiran kita sih. Namun keluarga tetap yakin bahwa kebaikan layaknya bidadari akan hadir menjelma menaungi hidup Angel. Tapi kapan itu terjadi? Entahlah, mungkin esok, mungkin nanti. Sebuah penantian panjang yang berputar jalan lebih dulu lewat tekad ibu untuk menjadikan putrinya lembut layaknya wanita. Jadi karena mama sebenarnya takut aku tomboy sampai besar gitu kan, karena memang aku nggak suka pakai rok, aku sukanya nggak suka pakai baju di rumah, jadi mama udah panik banget. Aku nggak suka rambut panjang karena panas. Jadi dulu aku tuh Angel Demi Moore panggilannya.
mana jadi kayak bahasa Menado mana ngarepe anak Demi Moore itu gitu. Jadi mana anak kamu yang Demi Moore itu. Jadi maunya dibondol aja terus nggak mau. Pokoknya bondol cowok gitu kan. Ya udah akhirnya mamaku ambil keputusan untuk jalan-jalan ke mall. Lihat ada brosur gitu kan. Oh lomba fashion show catwalk nih. Ya udah akhirnya terus aduh aku harus bete karena aku harus disuruh diem sama mama. Dipakein maskara, dipakein eyeliner sampai keluar-keluar air mata. Pakai lipstick merah gitu kan. Aduh udah kayak badut, udah kayak dakocan. Aku pikir aduh enggak. Ternyata malah aku juara gitu kan. Angel tomboy terus disuruh fashion show, aku ketawa banget gitu. Tapi kaget. Pertama kali dia ikut lomba, dia dapat harapan 1 atau 2 gitu ya, dapat piala. Dan Angel tipe kalau dikasih tantangan, dia harus bisa. Saya harus bisa. Tuh. Meraih kemenangan di berbagai lomba fashion tak membuat Angel kecil menemukan oase kelembutannya. Ia masihlah tomboy, sampai akhirnya keliaran itu berkurang kadarnya lewat pembelajaran sebagai model. Dulu aku nggak pernah lepas dari celana jeans aku gitu. Mau rambut panjang, mau apa tetap harus celana jeans gitu. Karena aku nggak mau pakai rok gitu ya. Susah buat aku Mbak, apalagi waktu itu dilesin sama mama gitu kan. Tomboy, jalannya nggak rapet Mbak. Jalannya rada kebuka sedikit gitu, rada-rada cowok gitu kan. Sebenarnya aku malu loh ceritain ini. Cuma ya udahlah, ya udah cowok banget gitu. Terus akhirnya disuruh les catwalk gitu kan. Aku disuruh jalan tuh yang ngilang-ngilang gitu. Terus dia gitu harus taruh buku di atas kepala yang nggak boleh jatuh gitu kan. Aduh ini mau ngapain? Ini mau sirkus atau mau catwalk nih gitu kan? Ya udah akhirnya lama kelamaan terbiasa sih gitu. Jadi ya udah akhirnya terbiasa sampai besar. Cuman setelah dia diikuti oleh pertandingan yang pergauti cilik itu, namun di situ perubahannya dia di situ. Angel tak pernah tahu jika perjalanannya menemani sang rekan mengikuti casting di sebuah stasiun TV berujung peluang emas. Remaja yang masih duduk di bangku SMP tersebut hanya terbengang-bengong saat dirinya diminta berakting. Selasar Studio menjadi saksi betapa Angel si bidadari kecil ini menerima berkah tak terduga yang tercurah dari langit. Sebenarnya aku tuh niat aku ke stasiun TV untuk nganterin temen aku gitu, tetangga aku gitu. Niken, aku mau nganterin dia, aku temenin dengan gaya aku yang tomboy. Aku lagi tunggu di ruang tunggu sama temen aku ini, tiba-tiba keluar dari ruangan casting gitu kan, produsernya apa sama sutradaranya juga, dia lihat aku gitu. Terus dia gitu pas dia lihat aku, terus tiba-tiba dia nunjuk aku, ya om, kenapa om? Aku bilang gitu, coba sini, kamu ayo kita masuk. Ya udah akhirnya aku ikutin masuk dan mereka suka. Coba kamu adegan marah-marah. Oh ya udah dengan senang hati gitu kan. Aku langsung inget berantem sama Hannah, Karen, Keisha, berebutan baju. Aku semua aku keluarin gitu kan. Terus ternyata aku disukain sama sutradaranya. Ya udah akhirnya aku sempat main sedikit. Cuman dari situ nggak lanjut kan, karena memang aku pikir ya memang mungkin aku belum merasa nyaman di dunia acting. Akhirnya berlanjut sampai aku 16 tahun. She's a lucky girl gitu. Nggak perlu casting terlalu banyak, tapi tawaran-tawaran itu memang udah datang. Padahal menurut saya bilang, kalau cewek itu yang lebih cantik dari lu banyak, yang lebih berbakat banyak, suara lebih bagus banyak, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin aura keartisannya tuh dari kecil tuh memang udah ada. Jadi memang dunia entertain tuh selalu mengikuti dia. Dia udah jarang casting, ada aja yang telepon dia kayak gitu. Bapak koma jam 12 malam. Terus aku teriak kan takut gitu. Mamaku cuman ibu rumah tangga aja biasa gitu, nggak ada pekerjaan. Dan ya selain memang aku sayang sama papaku, aku nggak mau papa kenapa-kenapa, apalagi pergi. Ya terus keluarga ini siapa yang mau pelihara gitu kan.